Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kembali lagi babak baru ya. Ini kembali lagi sekarang Teh Novi menunjuk pengacara baru ya untuk kasus ini begitu. Ini semakin menarik untuk para netizen juga ya. Jadi gimana video lengkapnya Smeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ini kasus sudah sampai ke tangan Kemensos, tinggal Agus aja nih yang mikir sendiri. Ya teman-teman, drama Agus Salim dan donasi 1,3 miliar itu kan makin panas. Sampai hari ini Teh Novi akhirnya nyerah. Dia bilang udah capek sama polemik yang gak ada ujungnya dan siap kasih uang donasi itu ke Kemensos atau pengadilan. Jelas teman-teman, Teh Novi mastiin uang 1,3 M itu masih utuh di rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaannya. Tapi gini, donasi yang awal 1,5 miliar itu kan katanya seperti pakai Agus buat keperluan lain yang gak sesuai tujuan awal. Akhirnya yayasan mutusin buat narik lagi sebagian uang itu. Kenapa? Ya karena donatur juga perlu kepercayaan. Jelas dong di sini. Nah, Menteri Sosial juga udah turun tangan teman-teman. Beliau bilang uang donasi itu harusnya buat pengobatan Agus Salim, bukan buat hal lain. Kalau disalahgunain bisa kena perkara hukum. Serius banget kan tentang ini. Nah, terus kalian ingat kan sama drama sebelumnya di mana Bang Denny Sumargo udah baik loh buat nawarin uang pribadinya 300 juta buat Agus. Tapi Agus nolak. Alasannya duit itu gak cukup buat ke Singapura. Nah, di sini kita semua setuju kalau donasi itu harus dipakai sesuai tujuan. Tapi juga kalau ada yang bantu pakai uang pribadi, yaitu bentuk empati yang harus dihargai buat Agus Salim. Ini kesempatan terakhir. Gunain uang-uang ini dengan bijak atau polemik ini bakal jadi bumerang buat dia sendiri. Menurut kalian gimana sih teman-teman buat sampai ending di kasus ini? Share pendapat kalian, drop komen deh coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya resmi menjadi pengacaranya Novianti. Ya, ini setelah permohonan saya dikabulkan ya. Jadi saya tidak ingin uang Agus dikembalikan karena ini episode-nya panjang, episode panjang dan kita akan terus ya mencari keadilan seadil-adilnya karena ini terlalu zolim sekali sehingga banyak merugikan klien saya ya, Novi. Dan ini Novi sudah bersama saya. Apa dong? Doain ya, semoga kita diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan semuanya. Amin ya Roh. Jadi semua lancar. Ini dengan saudara Giri ya kita fight ya. Oke. Jadi Farhad Abbas, Alvin Lim, kawan-kawan jangan pernah mimpi saya mengembalikan uang Agus. Ini ditakutkan ya, sebenarnya. karena kami akan melakukan hal-hal ya kalau Agus tidak tobat, kami akan bagikan uang ini kepada yang memerlukan, khususnya orang-orang yang memerlukan yaitu yatim piatu dan duafa. Nah, itu yang ditakutkan sebenarnya. Drama ini semakin panjang begitu ya. Di sebelah sana Agus kekeh itu adalah uang miliknya begitu kan dengan pengacaranya. Teh Novi dengan pengacaranya memegang amanat dari donatur. Kalau tidak ada titik temu di sini, walaupun kemarin sudah berkunjung ke Kemensos ya, ini tidak akan berujung begitu. Kalau tidak ada dari kedua belah pihak ini untuk menentukan damai begitu ya. Yang kembali ke konsep awal, Teh Novi dengan Agus udah sampai di situ dan saling memaafkan. Agus dengan pengobatannya dan menggunakan itu udah selesai sebenarnya. Gue nonton kemarin yang pas pengacara Mbak Novi bilang kalau saya mengundurkan diri membela Novi. Tiba-tiba dia cipika-cipiki sama yang sebelah botak itu kan, sampai pelukan. Oh, jangan-jangan ada kong kali kong nih sebelumnya nih. Lu ngarepin dibagi lu ya sama Agus ya. Makanya nggak heran kan dia buat klausa kayak gitu yang bilang kalau misalkan si Agus nanti berobat terus kurang, si Novi mesti buka donasi lagi. Hei, donasi pertama aja ribetnya minta ampun. Perasaan orang yang dibantu nggak begitu harusnya. Itu si Agus ribetnya minta ampun sampai sekarang ributnya udah berbulan-bulan. Terus lu nyuruh dia buka donasi lagi yang kedua kan tolol. Siapa juga yang mau jadi donatur kalau Agus lagi yang korbannya nggak ada yang mau. Udah kapok para donatur tau nggak? Mau lu ribut part 2 lagi lu ya lu mah enak dibayar mulu Mbak Novi. Pengacara FA nih yang bilang donatur nggak penting. Gile, yang penting di sini itu donatur Bang Densu sama Mbak Novi. Lo yang nggak penting. Lo sama tim-tim lo tuh yang nggak jelas terus bawa sekalian tuh pengacara si Mbak Novi. Nah itu nggak penting. Kalau donatur Bang Densu sama Mbak Novi mah itu yang paling penting. Dia ngebantu Agus bisa bayar rumah. Tapi kenapa semua dunia mengecam Agus? Sik Agus, tak delok. Sekono cok. Aku kok rada gasaken. Sepurane lho ya, awale aku sakaken. Tapi begitu aku ndelok ceritamu iki ya tak delok-delok kok tambah gak karu-karuan ngono lho ya. Kok niki lho ya wis seru ya.
loro gini aneh ya. Mbok duit donasi ku mang digawe berobat dhisik. Digawe berobat dhisik iki lek wonge pinter. Digawe berobat dhisik. Engko lek ana sisane 300 juta, 200 juta. Ate kon dum-dumno, katanya sapa ae dum-dumno sakarepmu ya. Te hura-hura, te check out iki, iku segala macam sakarepmu. Ya, tapi benakno dhisik loromu. Dadi uang-uang sing donasi iki mang koyo oh iya alhamdulillah wis ya. Iki kok enggak, hah? Iya. Kobong, bingung. Delok duit sakmono akene. Mari ngono Novi sing wis nulung ya. Dilaporno balik atas kasus pencemaran nama baik iki ya apa sih, Gus? Lancang kok niku. Gemes aku. Mambu-mambu. Proses dari dokter spesialis, maka para pihak akan setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan. Hah? Dibuka open donasi kedua. Oh enggak, aku gak ini donasi sih. Aku tidak akan donasi ke orang yang salah. Ya, track recordnya koyok ngono duit donasi ini digawe huru-hara. Ya, iki kate open donasi kedua. Enggak, gak ini donasi. Ya, gak ini mending tak kena uang-uang sing di ngarep motoku jelas-jelas butuh. Ngerti? Enggak, aku gak ini. Ya, uang sing mangi Iba ambil Agus iki mang ya. Terus mari ngono apa drama nih kalau cinta Fitri kalau gak mari-mari tidak mau donasi, tidak, mending tak kayak donasi nang uang-uang liane sing lebih membutuhkan, sing lebih nyakni ya apa enggak rek apa sakit jiwa mari ngono jarene Agus jauh donasi mana sampai 7 turunan sakit jiwa kon Gus sakit jiwa. Tak pikir keneanmu tak sing loro ternyata enggak, rupane malbu sampai jiwa-jiwamu. Wedi Gus, istighfar Gus. Kurang harus wingi ku disirami sampai kena cangkemnya. Gus. Wah, sampai Pak Menteri turun tangan. Tapi bukannya pengacaranya itu mau sampai minta tolong Pak Prabowo ya? Lihat si Agus ya, datang ke rumahnya ya. Astaga. Pak Menteri itu banyak kerjanya loh. Masa iya sampai perlu ngurusin ini juga? Padahal ini masalah simple banget gak sih dari awal? Masalah simple banget sebelum para donatur turun tangan. Ya, sebelum adanya polling-polling itu simple banget. Nah, sekarang para donatur udah turun tangan kan di polling itu kan? Ya udah deh, ikutin deh kata polling deh. Kalau kata pollingnya juga masih ada jalan buntu ya kan? Udahlah, mendingan lebih disita negara aja uangnya. Ya, daripada begitu tuh, tantrum nanti dia lagi. Hati-hati Gus, ya kan? Hati-hati lu tantrum begitu lo. Tak kena stroke ringan gimana? Aduh, kena stroke lo. Ya, hati-hati. Minum obat dulu deh kalau enggak. Jangan tantrum-tantrum lagi ya. Sekarang donatur udah turun tangan. Ya udah ada tuh, Pak Menteri turun tangan. Tuh, dengerin nasihatnya dah. Ya. Klausul mediasi Novi Agus ini gila sih menurut gua. Berlaku selamanya, bahkan sampai 7 turunan. Ini apa-apaan ya? Jadi gini teman-teman, klausulnya itu isinya nggak masuk akal. Poin pertama, Novi diminta buat galang dana lagi kalau duit donasi udah habis. Lah, ini apa-apaan? Udah bantuin, malah disuruh terus-terusan ngurusin kayak itu, tanggung jawab dia aja. Bentar nih teman-teman, nggak cuma itu aja, tapi ada juga poin kedua yang lebih ngaco. Kesepakatan ini katanya berlaku selamanya. Bahkan kalau salah satu pihak meninggal, ahli warisnya wajib nerusin perjanjian ini. Halo Pak, ini perjanjian apa kontrak hidup abadi? Nah, yang bikin panas lagi di sini pas Novi minta Denny Sumargo dilibatkan dalam mediasi, tapi Farhad Abbas malah nyuruh matiin teleponnya. Lah, kenapa takut sama Denny? Dan akhirnya Novi sampai walk out teman-teman dari mediasi ini gara-gara klausul nggak jelas. Denny juga tegas, nolak tanda tangan karena merasa Agus sudah ditangani pihak lain kok. Publik coba deh pikir-pikir, ini adil atau enggak buat Novi? Atau ini cuma akal-akalan buat manfaatin orang yang udah bantuin dia? Apa menurut kalian masuk akal teman-teman? Donasi kok rasanya kayak kontrak seumur hidup ya? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Gue pengen tahu apa pendapat kalian tentang ini.
Nah itu yang terjadi sebetulnya lengkap sekali memang masalah ini begitu ya, yang semakin diperpanjang gitu ya. Yang sebenarnya sih ini juga sering saya sampaikan bahwa ini persoalan sangat simpel sekali begitu ya. Karena sekarang kenapa kasus ini menjadi panjang ya, sudah lari ke ranah pribadi, egonya udah dimainkan begitu ya. Sehingga orang-orang penting juga ikut di sini, kan nimbrung di sini untuk bagaimana sebenarnya kasus ini cepat selesai begitu ya. Tapi entah apa yang dipikirkan pihak sana begitu sehingga mengabaikan kesehatannya sekarang. Alih-alih untuk pengobatan sekarang ini kasus ini sudah dibuat-buat begitu ya. Ada juga kemarin drama-drama yang dinilai netizen ini sangat lebay juga terjadi di situ ya. Tapi kita harapkan sebetulnya mudah-mudahan sini akan cepat selesai begitu ya. Akan selesai apa yang menjadi haknya masing-masing ini didapatkan ya. Gitu sebetulnya. Kita lanjutkan sebetulnya dari pendapat Bunda Korla dan ada pendapat-pendapat menarik juga di sana. Ini dia videonya. Terbukalah manusia-manusia yang baik hati membantu kau. Kok sekarang katanya nggak ada pula katanya bermohon-mohon. Jangan kasih ayam ya. Jangan kasih ayam. Repot kali ngasih ayam. Dari awal, saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Ya. Kau bilang kau nggak pernah meminta ya Gus ya? Hah? Kau bilang kau nggak pernah meminta sama kalian. Kalian itu para donasi, ya kan yang kau maksud? Iya kan? Ingat nggak kau di awal-awal kau bilang apa? Hah? Di depan Tete Nopi kau bilang apa Gus? Kau bilang apa? Di depan Tete Nopi Agus sedih banget. Hei, jangan kasih ayam ya. Ya, kau bilang apa di depan Tete Nopi? Semoga ada orang baik. Semoga ada orang baik. Ya. Terkumpullah duit donasi itu 1,5 ya. Jutaan manusia menolong kau. Itulah kalian yang kau bilang tuh kalian itu. Ngerti kau? Memang betul-betul si Agus ini ya. Nggak kau buka, memang itulah. Menutup mata kau kepada orang yang baik. Pembohong kau. Kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya Ulang dari awal kan kau yang harus nengok video kau. Kau tonton video kau di awal-awal. Video kau Gus ya. Video kau. Hei Agus, video kau tonton di awal-awal. Video kau. Ketika Novi datang ke rumah kau, ya. Terteteh-teteh kau jalan, ya. Terpatah-patah tulang kau jalan itu. Nggak ingat ucapan kau itu. Hah? Kau berharap. Harapan kau tuh berharap. Ya, semoga ada. Itu sama dengan kalimat berharap meminta. Dasar. Tapi kalian yang memberikan sama saya mohon sama kalian yang Itulah makanya Gus, makanya uang donasi itu nggak jatuh ke tangan kau, iya kan? Akhirnya dihalang oleh Allah karena kau nggak berterima kasih. Coba kau berterima kasih, pasti jalannya lancar. Akhirnya terhambat-hambat. Karena kau nggak bersyukur Agus. Kau nggak bersyukur Agus. Kau betul-betul manusia nggak bersyukur. Kau berharap ada orang baik ngasih kau duit untuk mengobatkan bola mata kau. Sekarang kau bilang kau nggak meminta. Pinter kau membalikkan fakta ya Gus ya. Makanya kau buka mata kau. Sekarang udah terlambat. Makanya jangan membutakan mata kau kepada orang yang baik. Dibutakan Tuhan kau nanti. Sekarang kau udah buta kan? Ya kalian harus ikhlas juga gitu apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang. Itu bukan disumbangkan Agus. Itu bukan disumbangkan. Itu bukan sedekah. Ya. Kau menderita. Makanya orang kasihan nengok kau. Itu bukan uang sumbangan. Beda uang sumbangan sama uang donasi. Ya, orang menyumbang kau tuh bukan uang sedekah. Enak aja sedekah sama kau. Masih banyak orang berbuat baik daripada kau. Kau matanya butuh perobatan. Banyak yang nanyain kok nggak bahas kasus Agus lagi Kak. Ya gue tahu dia lagi sakit. Jadi orang sakit ya dimaklumi aja lah ya. Jangan sampai ikutan sakit juga. Tahu kan istilah playing victim. Gue nggak tahu si Aji yang korban atau si Agus sekarang jujur. Gak semua hal mau gue bahas, tapi ambil hikmahnya aja. Gue tahu apa yang dialaminya berat, karena kehilangan indranya.
Tapi ya jangan ngeblunder juga. Tenovi aja angkat tangan. Mungkin lebih mudah ngurus orang ODGJ daripada, ya mohon maaf, tapi blundernya udah kejauhan. Sekarang bawa-bawa Alvin Lim. Sebelumnya Farhad Abbas. Pengacara kok ngompor-ngomporin bukannya menyelesaikan masalah. Pada pengen kelihatan hebat. Atau kayak OKB. Awalnya gue respect ya sama Alvin Lim. Tapi pas ikut campur masalah Agus jadi blunder juga. Malah menyudutkan pihak Tenovi dan Densu. Orang yang gak cari keuntungan dan ingin bantu dia sejak awal, tapi dikasusin. Ya, aku nyesek liatnya. Jadi wajar lah Tenovi wall out kemarin. Bahkan diintimidasi dan gak dikasih kesempatan buat ngomong. Kalau emang banyak duit ya gak usah nantang-nantang orang segala. Suruh nyiram air keras ke muka sendiri dan janjiin duit 3 miliar. Pengacara macam apa itu? Kalau situ baik ya mending uangnya dikasih ke Agus selesai. Jujur gue ikutin kasus Agus, greget. Makanya tiap lewat di FYP gue skip. Merasa si paling tersakiti, si paling korban. Dan merasa dikecam seluruh dunia, tanpa bisa introspeksi di mana salahnya dia. Padahal perkaranya sepele. Harusnya nggak usah melebar kemana-mana. Nggak ada uang, panik karena nggak bisa berobat. Dapat uang dan rezeki banyak, malah berulah. Koreksi kalau bener. Jadi buat Mas Agus, jangan buat orang yang awalnya respect jadi enek, orang yang awalnya kasihan jadi gedek. Dan buat pengacara, belalah hal-hal yang patut dan semestinya dibela. Jangan kayak tong kosong nyaring bunyinya. Pelajaran juga buat kita semua, ambil hikmahnya. Bijaklah, jangan sampai apa yang dialami orang lain juga kita rasain. Mungkin karena ucapan kita yang menyakiti hatinya. Itu kan yang terjadi sama Mas Agus. Jadi sama-sama yuk ambil hikmahnya untuk jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Jika nggak bisa bicara baik ya diamlah. Dan hargai orang yang udah menolongmu. Sekalipun ucapan terima kasih nggak akan pernah cukup. Dan jujur aku juga nggak dukung orang-orang yang julitin Mas Agus ya. Doain aja udah. Sikap, cara, dan perilaku harusnya pandai-pandailah kita tempatkan dan kita jaga dalam hubungan sesama manusia. Share videonya ya. Tenopi, mungkin kalau aku jadi kamu, ku gebrak meja itu langsung aku cabut. Masa iya sih Gusi? Enak banget hidup lu. Minta dijamin kehidupan selama 7 turunan, gila lu. Dibantu orang sih bener dibantu, tapi jangan lu manfaatin. Terus lu pikir Tenopi gak punya keluarga gitu? Suruh ngurusin kau selama 7 turunan. Masih banyak orang yang kayak kamu sayang, yang perlu dibantu. Dan mereka gak neko-neko. Ya. Udah dibantu ya udah. Masa iya minta 7 turunan dibantu sama Tenopi untuk donasi? Gila lu. Jadi segitu video Semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan hiburan gitu kan terbaru untuk Semeton semua. Itu pendapat para netizen yang begitu banyak berseliweran di sana ya. Tetap jaga persatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.